Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Saya Delia Tiffany Adiba, NIM 025, dan rekan saya Heraria Ina Safira, NIM 001. Di sini ada 4 materi pembahasan. Yang pertama, transaksi persediaan antar perusahaan yang akan dijelaskan oleh saya. Dan yang kedua, penjualan downstream dan upstream. Lalu yang ketiga, laba yang belum direalisasi, dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang keempat, contoh soal multiple choice dan esai. Yang pertama, transaksi antar perusahaan. Dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar atau pihak luar. Pendapatan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasikan. Eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan dari perusahaan-perusahaan afiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan pada jumlah pembeli dari dan penjual kepada entitas luar. Eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan gabungan laba bruto adalah sama dengan laba bruto konsolidasi. Eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir. Seluruh laba antar perusahaan atas penjualan antara perusahaan afiliasi direalisasikan dan diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan pada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kembali kepada entitas-entitas luar. Pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi ketika barang dagang dijual kepada pihak luar entitas konsolidasi. Realisasi terjadi pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda sampai tahun berikutnya. Materi yang kedua yaitu penjualan downstream dan upstream. Penjualan arus ke bawah atau downstream adalah penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Sedangkan penjualan arus ke atas atau upstream adalah penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Yang pertama yaitu penjualan downstream. 1. Pendapatan terpisah. Perusahaan induk meliputi laba yang belum direalisasikan. 2. Laba bersih perusahaan anak tidak terpengaruh. 3. Persediaan akhir perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi. 4. Dalam metode ekuitas, jumlah total laba yang belum direalisasi dari penjualan arus bawah antar perusahaan dibebankan kepada pendapatan dari perusahaan anak. Yang kedua yaitu penjualan upstream. Pendapatan bersih perusahaan anak meliputi jumlah total dari laba yang belum direalisasi. 2. Pendapatan terpisah perusahaan induk. 3. Persediaan akhir perusahaan induk meliputi laba persediaan yang belum direalisasi hingga barang dagang dijual kepada entitas luar. 4. Dalam metode ekuitas, hanya saham proporsional perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi. Dari penjualan arus ke atas, perusahaan dibebankan kepada pendapatan perusahaan anak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang ketiga yaitu laba yang belum direalisasi.
Laba yang belum direalisasi ada 2, yaitu laba yang belum direalisasi pada downstream. Karena seluruh jumlah laba bruto atas barang dagangan yang dijual secara arus persediaan perusahaan anak meningkatkan pendapatan perusahaan induk, maka seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi dari laporan laba bersih perusahaan induk berdasarkan metode ekuitas. Yang kedua ada laba yang belum direalisasi pada upstream. Laba bersih induk perusahaan dipengaruhi karena induk perusahaan mengakui bagiannya atas pendapatan anak perusahaan berdasarkan metode ekuitas. Jika anak perusahaan penjual adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 100%, induk perusahaan menangguhkan 100% dari laba yang belum direalisasi pada tahun terjadinya penjualan antar perusahaan. Jika anak perusahaan adalah perusahaan afiliasi yang hanya dimiliki sebagian induk perusahaan, juga hanya menangguhkan sebatas bagiannya atas laba anak perusahaan yang belum direalisasi. Next. Contoh soal multiple choice atau isai. Yang pertama, ada ayat-ayat jurnal eliminasi laba antar perusahaan dalam kertas kerja konsolidasi disiapkan untuk apa? Yaitu untuk menghapuskan pengaruh transaksi-transaksi antar perusahaan pada laporan konsolidasi. Penjelasannya yaitu hasil konsolidasi ini diperoleh melalui ayat jurnal kertas kerja yang mengeliminasi pengaruh transaksi antar perusahaan dari penjualan, harga pokok, penjualan, dan persediaan. Referensinya dari Voigt, Abims, dan Amir Abadi Yusuf, Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia, halaman 199. Yang kedua yaitu ada bagaimana perlakuan laporan konsolidasi jika periode fiskal berbeda, yaitu jawabannya disusun berdasarkan tanggal akhir periode fiskal induk perusahaan. Penjelasannya, apabila periode fiskal induk perusahaan dan anak perusahaan berbeda, laporan konsolidasi disusun berdasarkan tanggal akhir periode fiskal induk perusahaan. Referensinya sama, halamannya halaman 74. Ini adalah contoh soal dari IC, di mana Park Corporation mempunyai 90% saham berhak bersuara dari Sori Corporation. Laporan laba rugi terpisah Park dan Sori untuk tahun 2006 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Penjualan harga pokok atau laba kotornya untuk Park Corporation itu 100.000 dikurangi 60.000 yaitu hasilnya 40.000 laba kotornya. Sori Corporation penjualannya 50.000 dikurangi harga pokoknya yaitu 35.000 jadi laba kotornya 15.000. Beban untuk Park Corporation itu 15.000 dan Sori Corporation adalah 5.000. Laba bersih yaitu untuk Park Corporation 25.000, Sori Corporation 10.000. Laba dari Sori dari Park Corporation 9.000 dan Sori Corporation-nya tidak ada. Laba bersihnya untuk Park Corporation 34.000 dan Sori Corporation 10.000. Transaksi selama tahun 2006 adalah sebagai berikut. Penjualan Park kepada Sori sebesar 15.000 dengan laba sebesar 6.250. Persediaan Sori per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang dari transaksi antar perusahaan. Pada pembukuan yang terpisah, Park mengambil bagiannya atas laba Sori dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat e-jurnal sebagai berikut. Jurnalnya investasi Sori pada laba Sori, yaitu masing-masing sebesar 9.000. Yang kedua, jurnalnya laba Sori pada investasi dalam Sori, yaitu masing-masing jumlah 2.500. Jurnal kedua pada pembukuan Park mengurangi laba dari Sori, yaitu 9.000 menjadi 6.500. Oleh karena bagian Park hanya sebesar 9.000, di mana kepemilikannya 90%, maka beban hak minoritas pada kertas kerja Park dicatat sebesar 1.000. Jurnal eliminasi yang dibuat oleh Park sendiri per 31 Desember 2006
Untuk mengeliminasi akun resiprokal adalah sebagai berikut. Jurnal eliminasi, yaitu mengeliminasi penjualan dan pembelian resiprokal. Jumlahnya penjualan pada HPP sebesar 15.000. Mengeliminasi laba antar perusahaan dari HPP dan persediaan, yaitu HPP pada persediaan senilai 2.500. Mengeliminasi laba investasi, menyesuaikan akun investasi dalam SORI per 1 Januari 2006. Dalam laporan konsolidasi tidak boleh ada laba atas transaksi antar perusahaan afiliasi. Jadi jurnalnya laba dari SORI pada investasi dalam SORI sebesar 6.500. Next. Ini adalah kertas kerja Park dan perusahaan anak. Untuk laporan laba rugi penjualan, Park sendiri 100.000, SORI Corporation 50.000, penyesuaian dan eliminasinya itu sebesar 15.000. Jadi laporan konsolidasinya 100.000 ditambah 50.000 dikurangi 15.000 yaitu 135.000. Laba dari SORI yaitu 6.500. Harga pokok penjualan Park yaitu 60.000. 5.000. Penyesuaian dan eliminasinya 6.500 sama 15.000. Jadi totalnya untuk laporan konsolidasi 82.500. Beban untuk Park sendiri 15.000, SORI 5.000, untuk penyesuaian dan eliminasinya 2.500, jadi laporan konsolidasinya 20.000. Beban hak minoritas tadi 10.000 dikali 10%, yaitu 31.500, untuk Park dan SORI 10.000. Jadi di laporan konsolidasi yaitu 31.500. Laba bersih neraca persediaan untuk SORI sendiri 7.500 dan penyesuaian eliminasinya 2.500 yaitu 5.000 hasilnya. Untuk investasi dalam SORI sendiri penyesuaian dan eliminasinya 6.500. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.